Teman-teman sekalian, baru-baru ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan agar diselenggarakan pilkada asimetris. Sebetulnya usulan ini bukanlah hal yang baru karena Mendagri juga pernah mengusulkan hal serupa pada tahun 2019 yang lalu. Pertanyaannya adalah, apa sih yang dimaksud dengan pilkada asimetris tersebut? Nah, silahkan saksikan video berikut. Teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Anda dan kita semua baik-baik saja. Seperti tadi saya katakan bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan agar diselenggarakan pilkada asimetris. Secara gampangnya, pilkada asimetris itu maksudnya adalah penyelenggaraan pilkada yang sesuai dengan karakteristiknya, sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Artinya bisa jadi di satu daerah pilkadanya berbeda dengan daerah yang lain. Ya kan sekarang ini ada wacana pilkada tidak lagi langsung misalnya ya. Maka dengan pilkada asimetris dimaksudkan ada daerah yang penyelenggaraannya pilkada secara langsung seperti yang sudah-sudah. Jadi misalnya gubernur, bupati, wali kota dipilih oleh masyarakat. Ada daerah yang pilkadanya diselenggarakan secara tidak langsung. Artinya dipilih oleh DPRD. Ya, DPRD 1 atau DPRD 2. Tergantung daerahnya ya. Gubernur, bupati, atau wali kota. Pertanyaannya adalah mengapa sih ada usulan semacam itu? Kalau melihat kepada apa yang dijadikan alasan oleh Mendagri, dia mengatakan bahwa pilkada asimetri itu diusulkan dengan dasar atau ukurannya adalah Democratic Maturity Index. Jadi indeks kematangan demokrasi. Artinya kalau satu daerah masyarakatnya dianggap dewasa dalam berpolitik, dewasa dalam berpolitik itu misalnya tidak mudah terpolarisasi karena perbedaan pilihan itu ya, seperti yang pernah terjadi, maka bolehlah diselenggarakan pilkada langsung. Tapi kalau masyarakatnya dianggap belum matang dalam berdemokrasi, mudah terprovokasi, mudah terpolarisasi karena perbedaan politik, maka pilkadanya diselenggarakan secara tidak langsung. Nah, pertanyaannya adalah apakah tepat solusi pilkada asimetri terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pilkada? Kalau saya melihat terlalu sederhana ya kalau alasannya melihat kepada tingkat kematangan demokrasi di masyarakat. Kenapa? Karena ini menurut saya hanya melihat satu segi, hanya melihat pada masyarakat. Seolah-olah di daerah yang demokrasinya tidak matang, itu yang dianggap belum matang itu masyarakatnya. Yang mudah terpolarisasi itu, atau yang mudah terpecah-pecah karena perbedaan politik itu, kesalahannya ada di masyarakat. Padahal belum tentu juga. Tidak sedikit justru elit politik menjadi belum dewasa atau belum matang secara politik. Misalnya ketika terjadi konflik pasca pemilu. Apakah betul-betul karena masyarakat atau ada keterlibatan elit juga? Ini yang perlu kita teliti. Bisa jadi ya misalnya elit yang kalah tidak menerima kekalahan. Lalu ketika para
simpatisannya atau para pendukungnya melakukan aksi massa, alih-alih melarang justru merasa senang karena terbantu, misalnya seperti itu. Nah, kita perlu kajian. Jadi terlalu sederhana kalau kita menganggap masyarakat ini belum matang, lalu masyarakatlah yang salah gitu ya. Kalau menurut saya, ya karena itu harus diteliti secara bijak. Ya. Kemudian juga yang kedua, kalau pilkada asimetri ini dilaksanakan, bisa jadi akan terjadi ya kecemburuan satu daerah dengan daerah yang lain. Nanti daerah ini diadakan tidak langsung, daerah yang itu diadakan langsung. Nanti masyarakatnya, loh, kenapa dibeda-bedakan? Kenapa yang sana tidak langsung, yang di sini langsung? Nah, jadi tidak mudah juga nanti prakteknya ya kalau mau menerapkan di satu daerah langsung, di satu daerah lain tidak langsung. Nah, karena itu saya kira memang usulan ini, meski tadi tujuannya untuk menghilangkan konflik dan semacamnya, ya tentu baik ya, tapi perlu dikaji secara lebih mendalam, melibatkan banyak pihak, bukan hanya elit politik, partai misalnya, atau elit politik dan partai-partai, juga publik. Saya kira publik harus dilibatkan juga, ya, masyarakat, ya karena mereka justru yang seolah-olah menjadi objek ya. Oke. Nah itu menurut saya ya, gimana teman-teman melihat usulan Mendagri ini pilkada asimetris? Silakan yang punya komentar ya, atau tanggapan ya, berikan tanggapannya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton video ini, sampai bertemu di video berikutnya, tetap semangat!